Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dalam kelas bahasa Indonesia. Hari ini kalian akan belajar teks tanggapan. Jadi, teks tanggapan itu apa sih? Teks tanggapan itu sendiri, misalkan ketika teman kalian sedang debat di dalam kelas, kemudian kalian menanggapi pernyataan teman kalian, bisa berupa kritik ataupun saran. Contoh lain, ketika kalian bermain Instagram, pasti ada dong postingan foto atau video yang menarik. Kemudian kalian memberikan tanggapan, memberikan respon, bisa berupa like atau komentar. Komentarnya itu bisa berupa kritikan, perasaan tidak suka kalian, atau mungkin memberikan saran. Nah, teks tanggapan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sambutan terhadap ucapan. Namun tidak hanya ucapan ya. Dalam materi teks tanggapan ini, teks tanggapan diartikan sebagai kegiatan menilai atau menganalisis teks sastra, berita, artikel, ataupun karya seni. Bentuk pemberian tanggapan itu sendiri bisa berupa pujian, kritik, maupun pemberian saran. Karena kegiatan memberikan tanggapan itu penting, maka dalam memberikan teks tanggapan itu harus bersifat objektif, jadi harus sesuai dengan data di lapangan. Kemudian dengan santun, artinya dengan bahasa yang baik dan benar, meskipun kalian memberikan kritik atau pernyataan yang tidak menyukai karya tersebut. Sebelumnya kita baca dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami tujuan teks tanggapan yang dibaca. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks tanggapan yang dibaca. Yang ketiga, siswa mampu menandai kaidah kebahasaan teks tanggapan yang dibaca. Yang keempat, siswa mampu menyajikan teks tanggapan secara lisan dan atau secara tertulis. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai struktur teks tanggapan. Coba perhatikan contoh paragraf yang saya sajikan ya. Dalam teks tanggapan, bagian yang pertama adalah evaluasi, yaitu berisi mengenai pernyataan umum yang disampaikan oleh penulis mengenai konflik yang ada dalam teks. Disebutkan dalam contohnya adalah topik yang sedang diperbincangkan mengenai keinginan pemerintah Indonesia untuk memiliki pesawat khusus kepresidenan. Rencana tersebut ternyata sudah lama digadang-gadang dan kemudian mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Pesawat berkategori Boeing Business Jet 2 BJJ2 737-800 itu sudah berada di tanah air sejak Kamis 10 April tahun 2014. Dengan gagah pesawat modern itu mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pada paragraf tersebut menyajikan secara umum mengenai isu yang akan disampaikan dalam teks tanggapan. Baru pada bagian kedua yaitu deskripsi teks merupakan bagian setelah evaluasi yang berisi tafsiran mengenai informasi data atau pernyataan yang dapat mendukung pendapat maupun melemahkan suatu pendapat atau teori. Kan pada paragraf pertama sudah dijelaskan adanya isu mengenai pengadaan pesawat khusus kepresidenan. Ada berbagai macam tanggapan masyarakat. Ada yang memberikan tanggapan bahwa pesawat tersebut tetap merupakan pesawat baru dengan perlengkapan baru yang modern. Ini menjelaskan mengenai kelebihan dari pesawat itu ya. Ini bisa menjadi fakta pendukung atau data pendukung untuk memberikan respon positif terhadap rencana pemerintah tersebut. Kemudian pada paragraf selanjutnya dijelaskan bahwa banyak alasan yang memperkuat bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan. Alasan ekonominya adalah pesawat tersebut memiliki biaya operasional yang sangat tinggi. Alasan sosialnya adalah pada saat rakyat belum terentaskan dari kemiskinan, para pejabat menikmati fasilitas negara yang mewah. Pada bagian deskripsi sudah ada dua pendapat. Pendapat pada paragraf pertama adalah pendapat pro atau mendukung yang dijelaskan dengan memberikan kelebihan dari pesawat kepresidenan tersebut. Namun pada paragraf kedua ternyata itu merupakan pendapat kontra yang menjelaskan bahwa masyarakat seharusnya dientaskan dulu masalah kemiskinannya, bukan malah memberikan fasilitas mewah untuk pemerintah. Begitu kurang lebihnya.
Baru yang terakhir adalah bagian penegasan ulang. Bagian penegasan ulang ini merupakan bagian akhir teks yang berisi menegaskan kembali terhadap sesuatu yang telah diputuskan atau dilakukan. Bisa berupa simpulan dan juga disertai dengan saran. Sebaiknya gimana nih adanya permasalahan tersebut? Begitu. Pada teks tersebut contohnya adalah masyarakat sebenarnya sepakat dengan kesimpulan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memiliki pesawat kepresidenan sendiri. Akan tetapi alasan yang tepat sebagai tanggapan terhadap permasalahan tersebut juga merupakan hal yang sangat rasional. Penulis juga menambahkan jika pembelian pesawat kepresidenan sangat relevan dengan kebutuhan mobilitas, keamanan, kenyamanan, dan efektivitas kegiatan presiden yang sangat padat itu. Ternyata ditarik kesimpulan diambil jalan tengah ya. Sebenarnya bagus pengadaan pesawat tersebut demi menunjang kegiatan presiden yang sangat padat. Namun ternyata masih kurang relevan jika dibandingkan dengan keadaan rakyat Indonesia yang masih berkutat dengan keadaan kemiskinan. Pembahasan yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks tanggapan. Dalam teks tanggapan ada beberapa aturan kepenulisannya. Yang pertama, menggunakan konjungsi. Konjungsi itu merupakan kata penghubung yang menghubungkan antar kata, antar kalimat maupun antar paragraf. Contoh, seperti kalau, sementara itu, dan lainnya. Selanjutnya menggunakan kata rujukan yang merujuk pernyataan sebelumnya sebagai penguat pendukung dari pendapat. Contoh, dia, beliau, begitu. Dia menganggap bahwa, dia menyatakan bahwa, seperti itu. Kemudian yang ketiga menggunakan pilihan kata yang berupa istilah khusus sesuai dengan topik yang dibahas. Contoh, elektronik, globalisasi, maupun independen. Selanjutnya kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba. Contoh, Aldi sedang belajar ketika ibu memasak. Kalimat yang pertama adalah Adi sedang belajar. Kalimat pokok yang kedua adalah ibu memasak. Itu ada dua kalimat tunggal, kemudian dijadikan satu dan ditambahkan konjungsi ketika sehingga menjadi kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Pada contoh kalimat yang kedua juga sama, yang diberikan konjungsi penghubung kemudian. Itulah disebut sebagai kalimat kompleks. Sekarang, cara menyusun teks tanggapan ada 3. Yang pertama, tentukan dulu temanya. Apa tema yang akan kalian angkat? Seputar isu apa yang ingin kalian angkat? Yang kedua, membuat aspek-aspek yang penting masalah yang akan dibahas. Tulis dulu hal-hal yang ingin kalian bahas dalam teks tanggapan. Baru yang ketiga, mulai menyusun. Pertama, dibuat dulu kerangka, kemudian dikembangkan menjadi teks tanggapan utuh. Sekarang saatnya untuk pengayaan. Yang pertama, buatlah tanggapan terhadap isi buku, teks atau cerita atau artikel populer, film, seni pertunjukan, lukisan boleh, patung, atau karya seni lainnya yang ada di sekitarmu ya. Bukan dari internet. Seperti biasa, unggah foto, kemudian unggah karya yang akan kalian tanggapi, kemudian unggah di Instagram kalian dan tag Instagram Ustazah ya. Jika tidak di-tag, kemungkinan penilaian tidak akan masuk karena Ustazah tidak bisa menilai karya yang kalian kerjakan. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah silakan berikan caption. Captionnya adalah berupa teks tanggapan. Tidak usah panjang-panjang, yang penting minimal 3 paragraf agar memenuhi struktur teks tanggapan. Dimulai dari bagian pertama, kedua, dan bagian akhir. Alhamdulillah berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf ya Kak apabila masih banyak kekurangan. Ustazah harap kalian tetap semangat dalam belajar dan menuntaskan kewajiban kalian sebagai siswa meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung. Dan Ustazah tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan utamakan sholat 5 waktu ya Kak. Sekian dari Ustazah, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas partisipasi dan kedisiplinan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.